Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan menemani Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, 3 bandar udara di Indonesia yakni Bandara Syamsuddin Nor Banjarmasin, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masuk dalam daftar 10 bandara terburuk di dunia versi survei organisasi AirHealth. Kabar tak sedap ini pun direspon oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan respon atas survei organisasi AirHealth serta beredarnya pemberitaan yang menyebut 3 bandara Indonesia masuk dalam daftar 10 bandara terburuk di dunia. Saat dijumpai di kawasan PIK 2 Jakarta Utara pada Selasa 26 Desember, Sandi menyebut dirinya telah membaca kabar itu dan menjadi bahan evaluasi bagi kementeriannya. Guna menciptakan layanan bandara yang baik, ia menyebut Kementerian Parekraf telah melakukan pelatihan keramah tamahan bagi para petugas bandara, baik di bagian imigrasi hingga para porter yang membantu wisatawan membawa barang. Menurutnya, keramah tamahan turut menjadi daya jual bagi pariwisata Indonesia. Untuk mengutamakan keramah tamahan khas Indonesia, karena sebagian besar dari wisatawan itu bukan hanya ingin mencari keindahan alam, tapi mereka merasakan bagaimana di Indonesia itu pelayanan ini sangat diutamakan, keramah tamahan. Ia menekankan bandara menjadi titik awal wisatawan asing saat berkunjung ke Indonesia, sehingga penting untuk menciptakan kesan pertama yang baik yang dimulai dari pengalaman di bandara. Pemirsa, KPU akan mengubah metode pemilihan dalam pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 bagi sebagian warga negara Indonesia di Makau dan Hong Kong. Perubahan ini dilakukan sebagai dampak dari pembatasan aktivitas politik di kedua wilayah tersebut yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Jangkauan, Mas. Soalnya kalau KSK kan ada orang kumpul-kumpul, itu pasti ini jadi problem lagi karena bagian dari kegiatan politik kan. Maka yang paling memungkinkan metodenya adalah metode pos untuk yang di Hong Kong dan Macau. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Mantan Gubernur Jayapura Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada Selasa 26 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jenazah akan diterbangkan dari Jakarta ke Jayapura pada Kamis 28 Desember dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Jayapura pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas NMB yang meninggal pada Selasa 26 Desember di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta akan diterbangkan ke Jayapura pada Kamis 28 Desember pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Jenazah dijadwalkan tiba di Papua pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, meminta masyarakat sekitar untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif jelang kedatangan jenazah Lukas NMB. Dan kepada masyarakat Kota Jayapura dan juga masyarakat Papua, mari kita menjemput kedatangan almarhum di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura dalam suasana yang damai, suasana kekeluargaan dan penuh kasih. Selalu menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan damai untuk semua orang. Sebelumnya Lukas NMB dinyatakan menderita gagal ginjal dan sejumlah penyakit lain seperti stroke dan jantung. Ia pun diketahui telah menjalani cuci darah di RSPAD Gatot Subroto sebanyak 15 kali. Pada 19 Oktober lalu, Lukas NMB telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan hukuman 8 tahun penjara. Pemirsa, liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kota Batam semakin berwarna dengan dihadirkannya objek wisata baru yang bernama Batam Zoo Paradise. Tempat ini sejatinya adalah kebun binatang yang menawarkan pengalaman unik, berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang belum pernah ditemui di Batam sebelumnya. Banyak warga kota Batam dan sekitarnya mengisi libur Natal kali ini dengan mengunjungi Batam Zoo Paradise yang baru dibuka pada 21 Desember lalu. Di kawasan kebun binatang ini, pengunjung bisa menikmati pengalaman berinteraksi dengan beraneka jenis hewan jinak. Salah satu hewan yang menjadi favorit adalah kambing pygmy yang berasal dari lembah Kamerun, Afrika. Berinteraksi dengan pygmy dilakukan oleh banyak pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Interaksi ini sekaligus menjadi kesempatan edukasi untuk mengenal sifat dan karakter hewan-hewan yang ada di Batam Zoo Paradise. Jadi sifatnya edukasi dan berinteraksi dengan hewan-hewan yang mungkin di Batam selama ini tidak ada, seperti burung unta ostrich, kemudian juga ada berbagai macam kambing yang di sana, ada kambing kacang katanya, kemudian juga ada alpaka, kemudian juga ada beberapa hewan-hewan yang memang di Batam belum pernah dilihat ya, tetapi di luar ada. Nah sekarang tidak perlu lagi temporary tapi permanen adanya di Batam ya. Paling menarik sih, oh iya, ada kambing pygmy. Kambing pygmy itu kambing sebesar kucing aja. Dia nggak bisa lebih besar lagi, dia cuma sebesar kucing. Dia bisa digendong-gendong. First weekend ya sebenarnya, kita juga belum tahu. Tapi untuk pagi ini sih sampai siang ini juga lumayan banyak pengunjungnya, udah ratusan. Batam Zoo Paradise buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 7 malam. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang pembelian tanda masuk sebesar Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak pada hari Senin hingga Jumat. Sementara untuk akhir pekan dan hari libur, harga tanda masuk menjadi Rp70.000 untuk orang dewasa dan Rp45.000 untuk anak-anak. Berasal itu belum ada ya di Karimun, jadi sekalian libur sekolah
Nah dia buka baru, ya exciting lah gitu ya. Nggak, tempat yang lain belum ada kayak gini gitu, mini zoo kayak gini ya. Anak-anak terhibur gitu. Semuanya berkesan ya, karena binatang yang di sini tuh kayak mereka tuh di lingkungan kita sekitar kan nggak ada gitu. Kalau di sini kayak ada kuda gitu kan jarang-jarang ada gitu. Kayak ada burung-burung kayak gitu kan. Sebenarnya kalau di lingkungan kita kan jarang ada gitu, apalagi kalau kita tinggal di kota kan. Nah kalau di sini tuh kayak semuanya tuh ada gitu. Jadi kayak excited aja gitu ngeliat hewan-hewan yang ada di sini gitu. Sekalipun masih sering disebut sebagai sebuah kebun binatang kecil atau mini zoo, tetapi keberadaan Batam Zoo Paradise ini direncanakan akan menjadi kebun binatang permanen di wilayah Kota Batam. Pengelola juga melibatkan dinas terkait dari pemerintahan Kota Batam seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menjamin pengawasan, kesehatan, dan keberlangsungan kebun binatang ini. Pemirsa, Korean Festival Singapura digelar sejak 16 Desember 2023 hingga 25 Februari 2024 di Science Center Singapura. Berbagai koleksi milik grup K-pop BTS ditampilkan, seperti perlengkapan saat mereka manggung, puluhan penghargaan atas karya-karya BTS, serta kesempatan bersuah foto seolah bersanding dengan personil BTS. Bangtan Boys atau grup K-pop yang dikenal dengan sebutan BTS terasa hadir melalui berbagai barang dan penghargaan yang dipadukan dengan karya seniman asal Amerika Serikat James Jin dalam Korean Festival Singapura. Festival yang berlangsung 16 Desember 2023 hingga 25 Februari 2024 di Science Center Singapura ini menghadirkan 3 bagian pameran. Masing-masing bagian menghadirkan pula keseruan yang berbeda, mulai dari berburu koleksi K-pop besutan Hype Entertainment hingga dapat bersuah foto seolah-olah bersanding dengan masing-masing personel BTS. Selain melihat secara langsung koleksi penghargaan dan perlengkapan konser dari personel BTS, para penggemar BTS yang disebut ARMY juga dapat berburu merchandise atau pernak-pernik BTS untuk dikoleksi. Pameran di Singapura ini merupakan rangkaian tur terakhir sebelum kembali ke Korea. Datang kaget sih, soalnya kan baru pertama juga bisa datang ke exhibition yang kayak gini. Terus komplit juga, nggak nyangka ternyata semua pajangan yang diraih sama BTS tuh ada di situ juga. Terus ada sampai alat nyanyinya juga ada semua di situ. Komplit sih, seneng. Dari media sosial ya, jadi sering buka websitenya juga. Yang ini dimana eksibisi sangat langka dan hanya hadir untuk Singapura ini yang terakhir sekali, the last stop. Setelah ini semua eksibisi akan dipindahkan balik ke Korea, akan dimasukkan ke museum. Tidak ada lagi traveling exhibition tentang BTS. Sebelum pelaksanaan Korean Festival Singapura ini, pameran yang sama pernah digelar di Frankfurt, Jerman, dan Manila, Filipina. Bagi penggemar K-pop, khususnya para ARMY yang ada di Indonesia, silakan datang ke Korean Festival Singapura yang akan terus digelar hingga 25 Februari nanti. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya
Nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Spanyol menempati peringkat ke-10 di daftar negara dengan kinerja terbaik dalam mencapai sistem energi terbarukan 100% menurut platform aksi untuk energi terbarukan. Di sisi lain, seorang pakar yang berbasis di Barcelona mengatakan Eropa masih harus melakukan lebih banyak kolaborasi dalam mengembangkan sistem distribusi energi terpadu guna mendongkrak pengembangan sektor energi terbarukan. Fins i tot l'Agència Internacional de l'Energia, en els seus informes, està dient que aquí hi ha d'haver una forta inversió, però de moment només estem parlant de producció. No estem parlant de distribució ni d'equilibri de la xarxa, etc etc. Això és un problema. I això és un problema que des d'Europa també s'hi haurien de posar. Perquè Europa el que també està dient és que hi ha d'haver més interconnexió. Pemirsa, negara-negara Arab dan Rusia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam isu-isu internasional, termasuk mengatasi krisis Gaza dalam Forum Kerjasama Arab-Rusia ke-6 yang digelar di kota Marrakesh, Maroko Selatan. Para delegasi menyerukan penghentian hukuman kolektif terhadap warga sipil yang tidak bersalah di jalur Gaza, serta mendesak Dewan Keamanan PBB memainkan peran yang lebih aktif dalam mencapai gencatan senjata. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.